wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran bagaimana mestinya. Salawat serta salam kalau juga kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang telah menerang seperti yang kita rasakan hari ini. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ketua kelas pimpin kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini yang ada bagaimana kita buatkan dari dahulu. Lalu dimulai. Telah selesai. Baik, sebelumnya Bu absen terlebih dahulu. Kemudian Sarida, Bu. Supriya Hanifa, Hadir, Bu. Ikarman. Oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, Ibu mau mereview ulang materi yang kalian pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Itu tentang apa? Dosa besar. Apa itu dosa besar? Perbuatan yang disukai Allah. Apa itu dosa besar? Perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ya, apa saja macam-macam dosa besar? Ciri. Membunuh, Zina. syirik, zina. Oke. Sebelum kita masuk, jadi ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk memahami pengertian riba dengan baik dan benar, kemudian untuk memahami penyebab diharamkannya riba dan penyebab memakan riba, kemudian untuk memahami jenis-jenis dari riba. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian riba. Jadi ditinjau dari bahasa, riba memiliki makna tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Jadi ditinjau dari bahasa, riba memiliki makna tambahan, tumbuh Dan menjadi tinggi. dan menjadi lebih tinggi. Sedangkan dari istilah, riba memiliki riba bermakna yaitu tambahan dalam hal-hal tertentu. Kemudian adapun menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa riba adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, disebabkan karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Jadi riba ini adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman dari melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian pinjaman tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian status hukum riba. Dalam surah Al-Imran ayat 130, saudari Surya bisa dibacakan?
Ingat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 130. Ya baik, terima kasih. Jadi dalam surat ini Allah memerintahkan kita agar kita selalu memelihara diri kita dan menjauhi riba. Agar kita Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi riba dan selalu memelihara diri kita agar kita terhindar dari perbuatan riba. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya sehingga kita tidak terperosok dalam perbuatan riba. Agar kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi status hukum riba ini dalam Islam haram ya hukumnya. Kemudian faktor penyebab makan riba. Yang pertama, nafsu dunia kepada harta benda. Yang kedua, serakah akan harta. Dan yang ketiga, tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, selalu ingin menambahkan harta dengan berbagai cara, termasuk dengan riba itu sendiri. Karena nafsu dunia kita kepada harta benda, karena akan rasa serakah kita kepada harta benda, jadi kita tidak pernah mau bersyukur, tidak pernah merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sering timbul keinginan untuk menambahkan harta karena tidak pernah bersyukur kan, selalu ingin menambahkan harta dengan berbagai cara, termasuk dengan riba. Kemudian faktor diharapkannya perbuatan riba. Yang pertama, merugikan orang lain. Yang kedua, sama dengan mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketiga, termasuk perbuatannya keji. Yang terakhir, memperoleh dengan cara tidak adil. Memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Kenapa bisa dikatakan memperoleh harta dengan cara yang tidak adil? Karena orang yang meminjamkan hartanya ini secara tidak langsung mereka merampas harta orang lain dengan cara yang keji. Mereka menindas orang-orang miskin. Kemudian jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan pada orang yang berhutang. Nah, contoh dari riba qard ini, misalnya Liza ini meminjam uang kepada Sinar sebanyak 500.000. Dengan Sinar mau meminjamkan uang kepada Liza dengan syarat pengembaliannya harus 550. Nah, uang 50 ini yang dinamakan dengan riba qard. Ya paham ya? Paham. Kemudian yang kedua, riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, contohnya itu misalnya seperti Putriani. Kan Putriani ini mau membeli motor, kamu mau mengangkut motor sama Rahmat dengan cara kredit selama 5 bulan. Nah, Rahmat ini mau menyetujui permintaan tersebut, permintaan tersebut ya, karena menyetujui permintaan tersebut dengan syarat dalam 5 tahun itu harus dikembalikan, harus dibayar secara angsur. Tapi Supriyani ini tidak bisa melunasi
selama 5 tahun. Jadi ditambahkan lagi waktunya, tapi dengan syarat harus ada denda sebesar 10%. Nah, uang dari hasil dendanya itu yang 10%, itu yang termasuk riba jamiah. Kemudian riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, misalnya itu seperti emas yang mau ditukarkan, misalnya emas dengan 15 gram dengan jenis 990 yang mau ditukarkan dengan emas sebesar 14 gram dengan jenis 880. Jadi kan takarannya berbeda. Jadi itu yang dinamakan dengan riba fadl. Kemudian yang terakhir ada riba nasiah. Ya, riba nasiah ini karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Misalnya seperti Asrika mau membeli emas pada bulan ini, mau membeli emas dengan jenis misalnya 15 gram. Asrika mau membeli emas 15 gram pada bulan ini dengan cara tapi Asrika ini tidak bisa membayar emas tersebut pada bulan ini. Dia misalnya membayar nanti bulan depan. Kan harga emas ini bulan sekarang dengan bulan depan itu belum tentu sama. Jadi itu contoh dari riba nasiah. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Dari penjelasan itu tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya itu akan bagi 4 kelompok. Bagi 4 kelompok ya. Ya, Jadi Bu. 2 orang. Ayo duduk supaya kelompoknya. Ya, duduk. Di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi apa ya? Ini pertanyaannya nanti kelompok 1 jawab pertanyaan nomor 4, kelompok 2 jawab pertanyaan nomor 3, kemudian kelompok 3 jawab pertanyaan nomor 2 dan kelompok 4 jawab pertanyaan kelompok 1. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah ya, sudah? Belum. Baik, pada nomor 1.
Pertanyaan nomor 1. Sudah semuanya? Sudah? Oke, kelompok 1 silakan dijawab pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan status hukum riba serta bacakan ayatnya. Dalam Islam, hukum riba akan mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman haram. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum riba telah dipertegas dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adharan muda'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu samakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, ya. Iya, jadi status hukum riba itu sendiri hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dalam Islam dilarang memungut riba, baik itu pinjaman maupun seterusnya haram. Selanjutnya kelompok 2. Silakan jawab pertanyaan nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pengertian riba padal dan riba nasihat serta definisinya. Riba padal adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda. Contohnya, intan menukarkan 15 gram emas dengan seberat 190 dengan 14 gram emas dengan 790. Hal ini termasuk riba karena berat dan jenisnya, jadi saat dimiliki kedua emas tersebut berbeda. Sedangkan riba nasihat adalah penambahan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Contohnya, kita mengambil dan membeli emas dengan jumlah berat 5 gram bulan ini, namun kita dapat membayar atau menyerahkan uang bulan depan. Ya, riba apa tadi? Padal dan nasihat. Riba padal itu pertukaran antara barang sejenis dengan takaran atau kadar yang berbeda. Sedangkan riba nasihat karena adanya perbedaan perubahan dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ya, Jadi soalnya tadi itu jelaskan apa saja faktor penyebab memakan dan diharamkannya riba. Nah, kalau faktor penyebab itu karena adanya nafsu dunia kepada harta benda, terus karena adanya sifat serakah, terus karena tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, terus selalu ingin menambah harta dengan cara apapun termasuk riba. Terus faktor penyebab diharamkannya riba. Nah, diharamkannya riba ini karena bisa merugikan orang lain, terus termasuk perbuatan yang keji, terus sama dengan mengambil hak orang lain. Terus yang terakhir memperoleh harta dengan cara pidana. Ya, jadi faktor penyebab diharamkannya riba karena merugikan orang lain, sama dengan mengambil hak orang lain, dan termasuk perbuatan yang keji serta memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Sedangkan penyebab orang memakan riba karena nafsu dunia kepada harta benda, kemudian serakakan harta, tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan selalu ingin mengembangkan harta dengan berbagai cara termasuk riba. Baik, selanjutnya kelompok 4
riba tindak pertanyaan dari poin pertama, yaitu melakukan penggantian riba kabda dengan riba jahiliyah serta dengan contohnya. Riba kab yaitu satu manfaat atau tingkat yang tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau tarif. Contohnya itu seperti saudara Abu Daleh yang ingin meminjam uang sebesar 500.000 kepada Ikarman, saudara Ikarman. Setelah itu ternyata Ikarman menyetujui permasalahan tersebut. Akan tetapi saudara Ikarman ini memberikan syarat dalam menjadikan pinjam tersebut, yaitu Abu Daleh harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar 550.000 rupiah. Jadi 50.000 adalah uang pinjam yang termasuk riba kab. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya seperti yang sudah bilang tadi, membeli motor pada Ikarman yang secara kredit pada kesepakatan yang mereka buat pembayaran harus lunas selama 5 tahun dengan cara diangsur. Setelah itu, tetapi ternyata si saudara ini tidak dapat melunasi utangnya. Setelah itu, saudara Ikarman memberikan perpanjangan kredit dengan syarat akan dikenakan denda sebesar 10%. Uang dari hasil denda dan 10% itu yang tersebut yaitu riba jahiliyah. Saya jawab. Ya baik, terima kasih. Jadi riba itu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Sedangkan riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya. Baik, materi kita sampai di sini saja. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Baik, Launa. Baik, untuk kesimpulan hari ini yaitu riba ini adalah ketika kita menambahkan sesuatu lebih dari perjanjian awal. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak boleh dan sangat merugikan. Terus termasuk jenis-jenis riba yaitu ada riba akor, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, sama ada riba nasiah. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pada saat pengembalian pinjaman tersebut. Adapun jenis-jenis riba yaitu riba akor, riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasiah. Adapun faktor penyebab diharamkannya riba karena riba itu merugikan orang lain, sama dengan mengambil hak orang lain, termasuk perbuatan yang keji dan memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Baik, sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Ibu tutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.